Ya udah, Itu tunjukkan tidak bisa datamu yang dijadikan benar. patokan. Mana datamu? Coba bandingkan dengan datamu. Ya, Coba kalau mana? kau nyomot itu data di Google, Ah, itu berarti tidak kau bisa nggak ada jadi data patokan. sekarang. Tidak bisa Percuma kau jadi kau patokan kau dengar kau. baik, dengar Ji. Kau buat orang habis kuota di bawah lagi nonton nungguin datamu. Gak ada kau tunjukkan Ngapain datamu kau? dari tadi. Ya, orang sampai habis kuota nungguin data, gak ada datamu, Ustaz. Data apa? Kau itu kan begini ya. Iya, kalau kau tidak terima dengan data saya, silakan tunjukkan data yang menyatakan Isa tidak mati sehingga ada pembenaran dalam An-Nisa 157. Silakan. Data eksternal. Jangan kau mengalihkan apa opini Kalau tadi tidak ya. ada data bilang RK, saya tidak ada data RK. Gitu. Apa data Kalau kau bisa- tidak bisa terima dengan data dijadikan- saya, jadikan silakan. patokan? Apa bisa Kalau data kamu kau tidak terima dijadikan dengan data patokan? saya, silakan kamu Sekarang- lakukan sekarang- pembanding dengan data, silakan. Apa untutannya data kalian memang keabsahan benar data itu? Berarti Tuntutannya apa? jadi ini, kenapa keabsahan? Berarti pernyataan internal dalam Alkitab itu benar yang mengatakan Isa itu mati dan disalibkan lalu bangkit pada hari ketiga, benar. Selaras dengan data eksternal dari orang non-Kristen, orang Yahudi yang mengatakan Isa itu Keabsahan bangkit. data yang disebut tadi dari orang yang Bro, apa? silakan kamu cek, bro, ya. Kalau kita debat akademis, ya, kamu dengar baik. Debat akademis, mereka akan cek jurnal yang saya bawakan ini sah atau enggak. Orang pasti mengatakan jurnal yang saya bawakan ini sah. Karena apa? Ini the Antiquities of the Jews, jurnal yang sah. Jurnal yang sah di abad keberapa? Kamu ngerti jurnal nggak? Abad pertama jurnal ini. Bagaimana dia menuliskan literasi? Karena Sedangkan ada itu salinannya. tidak ada. Literasi itu tidak ada media. Ya udah, untuk kau menuliskan tunjukkan mana yang literasi benar, itu. silakan. Sudahlah, Silakan data kau itu tunjukkan hanya mana yang omong-omon. benar, silakan. Mana itu mana hanya data yang benar. omong-omon. Berarti Di kamu abad ke- omon-omon aja, ini sarjana hukum kayak Kamu gini. omong-omon, kamu omong-omon juga. Kamu Ini omong-omon sarjana juga. hukum, cara diskusinya gini, Kamu omon-omon. omong-omon juga. Tidak bisa jadi patokan Cara itu. diskusinya sarjana hukum Tidak kayak bisa. gini nih, malu-maluin ini. Tidak bisa jadi patokan itu. Kamu nggak tahu, Data kamu kau itu sarjana hukum omong-omon. kuliah nggak tahu jurnal nggak? Sekarang terbentuknya jurnal itu di gimana? Ya udah, silakan kamu buat, silakan tunjukkan jurnalmu yang bilang mengatakan bahwa Isa itu tidak disalibkan, silakan. Saya minta sejarawan di abad pertama. Saya nggak mau kemana-mana. Silakan sejarawan di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan. Bung RK ya, ini jelaskan ya, dengar ya. Silakan cari dulu. Kalau ada bilang ada, tidak bilang tidak. Begini, ya, begini. Posisi saya tanya tadi dari awal, kan abang ngomongkan kematian Isa, kematian Yesus. Nah saya tanya. Isa mati nggak? Ya, kalau di agama kita Isa itu tidak mati. Nah Tapi sekarang disamarkan. coba ada nggak data eksternal yang mengatakan Isa tidak mati? Isa Anda Di hidup di dalam abad keberapa? Al-Quran. Saya tanya, Di dalam Isa Anda hidup di Al-Quran. abad keberapa? Ya di abad ke-1. Oke, silakan tunjukkan data di abad pertama dari sejarawan Tidak siapa bisa, ataupun tidak bisa eksternal dan seperti eksternal itu. di luar dari Islam yang Sekarang mengatakan aku Isa tanya. tidak disalibkan. Aku tanya sama kamu, hei RK, aku tanya sama kamu, data kau tuh pilot enggak? Oh, Menjelaskan ternyata tidak bahwa ada. Ternyata tidak ada data dia, teman ya. Teman, kalau Ini bukan kamu ada bicara data, tentang data mendata, Pak Ustadz, mukamu ini udah pucat. Pak Ustadz dengar baik-baik. Tidak. Dengar baik-baik. Saya Dengar tidak pernyataan pucat. laki-laki, saya laki-laki. Saya Dengar tidak baik-baik. pucat. Iya, dengar baik-baik. Ya. Saya laki-laki. Dengar ya. Dengar baik-baik. Saya laki-laki. Dengar baik-baik ya. Kalau kamu bisa menunjukkan data eksternal di luar dari Islam di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan, saya syahadat malam ini. Silakan. Bagaimana saya mau melihatkan data? 4.000 orang akan saya syahadatkan malam ini. Saya akan syahadatkan. Saya pegang. Laki-laki diomong pegangannya. Teman-teman sepakat nggak? RK. Kalau ada data di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan, saya syahadat. Teman-teman mau nggak saya syahadatkan? Saya yang syahadatkan teman-teman Kristen. Silakan. RK. Saya sudah berani janji nih. Silakan. Begini RK ya. Begini Saya RK, ya. sudah berjanji. Jangan kemana-mana. Saya sudah berjanji. Kalau ada data di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan, lakukan pembanding dengan data saya bahwa data saya ini salah. Tunjukkan data yang benar seperti apa. Pembuktian bahwa di An-Nisa 157 disepakati
dan selaras dengan data sejarah atau data eksternal di abad pertama. Silakan sejarawan di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan. Silakan. Kalau ada saya syahadat malam ini, lalu saya syahadatkan orang Kristen di bawah. Silakan. Laki-laki dipegang omongannya. Jangan omong Data sebelum kamu itu. tunjukkan data. Begini Bang RK ya. Udah lihat Kita tuh, banyak tidak orang Kristen yang udah siap tuh. Banyak orang Kristen 4.000 orang siap syahadat. Anda mau kan saya syahadatkan mereka? Saya bisa dipegang omongannya. Saya laki-laki. Ya, udah lihat tuh, sepakat. Silakan. Kalau ada data di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan, ya, fakta sejarah, saya syahadat malam ini. Silakan. Teman-teman bantu tap-tap layarnya, tembuskan ke 500k teman-teman ya, bantu tap-tap layarnya. Saya syahadat. Ustadz jangan kabur, Ustadz kan pintar. Makanya dapat gelar Ustadz. Jangan cuma omon-omon saja. Ya kalian tuh yang omon-omon. Ya silakan. Ya, saya syahadat. Kalau ada saya syahadat malam ini. Orang Kristen 5.000 orang saya syahadatkan mereka di sini. Kalau ada data di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan. Tunjukkan data dan bicara, Ustadz. Anda sekolah, Anda harus tunjukkan data. Lakukan data pembanding. Kalau data saya salah, silakan bandingkan data saya. Data ini yang benar, RK. Lalu kita diskusi. Kita tunggu, Ustadz. Tenang, orang Kristen 5.000 orang bakal tunggu di sini. 5.000 orang akan menunggu datamu. Ini Bang. Silakan, data siapa? Ini, Bang. Silakan, data siapa itu? Ya. Oke ya. Silakan, data siapa? Lihat kan ya. Jurnal ya. Ya. Silakan, sejarawan siapa tuh? Lihat itu referensinya, websitenya siapa tuh? Mana websitenya siapa? Hah? Website Quora. Quora itu bukan website, Ustaz. Quora itu bukan data. Quora itu tanya jawab manusia-manusia di situ. Mana tanya jawab gimana? Quora itu tanya jawab orang-orang, baku debat di situ. Itu dibuat sebuah website untuk saling debat dan diskusi. Dengar dulu makanya. Dengar Itu dulu. namanya Quora, itu bukan jurnal. Aduh, kamu sekolah ke tidak, Ustaz? Dengar dulu Kamu ini sekolah makanya. atau tidak? Quora itu bukan jurnal. Quora itu website yang disediakan untuk orang saling diskusi, berdebat, saling tanya jawab. Itu Quora. Kamu sekolah nggak sih? Kayaknya kamu ngaku sebagai S1, kayaknya enggak deh. Kamu S-teller deh. Tunjukkan mukamu dulu, itu bukan data, Itu tanya jawab itu orang-orang. Coba kamu lihat tanya jawab nggak itu? Kamu dekatkan layar itu tanya jawab nggak? Ini Quora, ini tanya jawab. Makanya Iya, berarti bukan jurnal. Nah, ini jurnal itu kayak gini nih. Nah, ini jurnal itu. Wah, nih. Ini jurnal lah. RK. Kamu lihat nih, ini baru jurnal nih. RK. Nih, kamu lihat ini. Nih, kamu lihat ini. Ini baru jurnal ini. Lihat ya. Nah, ini baru jurnal. Antiquities of the Jews, ya, Flavius Josephus, ya, Antiquities of the Jews, ya. Ini bab ketiga. Nah, bab ketiga di 10, ini jurnal. Literasi ini di mana keabsahannya literasi ini di mana? Iya, justru inilah keabsahannya daripada yang Anda itu, teman. Pembuktiannya gimana? Yang Anda sampaikan itu bukan jurnal. Itu tuh sebuah Makanya dengar apa? Tanya dulu. jawab. Makanya otak kamu nggak nyampe, ngaku S1 tapi jurnal aja kagak ngerti. Aduh. Ditunjukin datanya, suruh tunjukin data, malah tunjukin orang lagi tanya jawab di sebuah website namanya Quora. Kamu sekolah kagak sih? Kayaknya kamu kagak sekolah deh. Coba balik kameramu, kulihat pingin lihat mukamu, Ustaz. Coba lihat, balik dulu kameramu, pingin kulihat mukamu. Kau bawa data gitu, data itu kau malu nggak bawa data yang kayak gitu ke saya? Dengar dulu. Kalau saya, Ustadz ya, dengar baik-baik Ustadz. Kalau saya malu sekali, Ustadz. Beneran. Hah? Kalau saya malu banget ya membawa data-data kayak gitu. Sepanjang di RK punya diskusi, perdebatan ini tidak pernah membawa data yang kayak gitu.
Satu lagi, jangan bawa data Wikipedia ke saya ya Ustadz ya. Karena saya tidak pernah menerima data Wikipedia di sini Ustadz. Apakah keabsahan dari jurnal kau itu? Apa Iya keabsahan? silakan Yang untuk tunjukkan menunjuk- jurnalmu kalau memang jurnal menurutmu jurnal saya tidak absah silakan Aduh, tunjukkan jurnalmu. Bukan begitu, bukan begitu. Kamu aja nggak ada Kau- jurnal, nggak ada data pembanding. Gimana Iya, kamu tapi mau posisi diskusi dengan sekarang ini yang saya membuat jurnal Ustaz? itu. Apanya? SDM kamu pakai nggak otak kamu? Kayaknya kamu nggak kamu naik ke atas nggak bawa o kamu ya? Enggak, begini RK. Kalau kau Kamu nggak bawa membandingkan otak ya naik ke data atas itu, ya? kau Harusnya membandingkan kamu naik ke data- atas bawa otaknya dong Pak Ustadz. Ya, ilmunya harus dibawa kalau naik ke atas. Jangan sampai kamu naik ke atas nggak bawa RK. ilmu sama sekali. RK, dengar dulu. Gimana? Dengar dulu ya. Dengar Tadi dulu, saya kau dengar diam kamu dulu, kau diam ngomong, dulu, kamu nggak kau bawa diam dulu, data. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Kau Kenapa diam kau dulu. ngamuk? Jangan ngamuk dong. Iya, kau diam Diskusi dulu. ini. Makanya kalau mau enak diskusi, Kalau mau enak Tahu nggak? diskusi bawa datamu. ya sekarang ku tanya dengan kau. Ya kamu Jurnal silakan, mana datamu? Dengar dulu makanya ngomong. Oke, silakan, Dengar silakan. dulu. Saya ikutin kamu, silakan. Dengar dulu makanya. Jurnal itu buatan siapa? Manusia kan? Oke, manusia. Otak manusia kan? Oke, berdasarkan sebuah Apakah analisis. bisa dipercaya? Di Oke. mana pembanding percayaannya itu? Oke, sekarang kita bicara tentang evidence base. Kamu sekolah? Ya? Oke, sekarang saya tanya kamu kalau kamu sekolah ya. Dalam sebuah analisis penelitian ya, ada yang namanya data triangulasi. Silakan jelaskan kepada saya data triangulasi. Jelaskan kepada saya data triangulasi silakan. Apa itu triangulasi data? Saya yakin ya, Flavius Josephus menggunakan metode triangulasi. Silakan jelaskan kepada saya data triangulasi itu apa? Saya seorang monitoring evaluasi learning dan accountability. Saya paham tentang sebuah data dan sebuah fakta yang evidence based. Silakan jelaskan kepada saya triangulasi data itu seperti apa kalau Anda sekolah S1. Silakan. Jelaskan kepada saya triangulasi data bisa? Bisa nggak kamu jelaskan triangulasi data kepada saya? Ustadz, makanya saya bilang sekolah dulu. Sekolah dulu baru diskusi dengan saya. Kalau kamu mau ngotot-ngototan dengan saya, teman, ya gampang kali kita ngotot-ngototan di sini. Silakan jelaskan kepada saya triangulasi data. Kalau kamu sekolah silakan. Kalau kamu bisa jelaskan itu kita lanjut diskusi. Udah kabur aja Ustadz. Jangan malu-malu untuk kabur. Pencet tombol kabur lalu kabur dari RK silakan. Ya, sekarang kenapa saya malu? Kan Ya kita kamu ini malu kan dong. diskusi. Saya tanya kamu nggak bisa jawab. Nangis aja Ustadz bilang. RK aku pingin Iya. nangis RK tetapi aku malu-malu untuk nangis. Ngapain nangis sama kamu? Ya udah sok mangga jawab. Ngapain nangis sama Triangulasi itu manusia, apa? sama Silakan manusia jelaskan kayak kepada kamu? saya. Ngapain Triangulasi itu nangis? apa silakan. Hah? Ngapain Triangulasi nangis? itu apa? Kok ha? Ditanya triangulasi itu apa? Ha? Google jawabanku. Aku lagi googling nih RK. Mataku lagi di laptop untuk googling pertanyaan RK. Ini kebiasaan orang, kayaknya lagi googling dia. Triangulasi, tangannya gini, tangannya gini. Anda saja googling. Tangannya Anda selfie saja gini, googling. tangannya selfie gini. Anda saja Oh lagi googling. googling, triangulasi. Kalau memang Gua Anda punya otak yang cerdas, tidak googling. Anda saja Oke. googling. Oke, saya kasih Kau clue punya kepada kamu. googling. Saya kasih clue kepada kamu, Helvi Kau ya. punya googling. Sekarang begini. Jangan saya tanya, jangan macet dong. melebar Slow kemana-mana. Pak Ustadz. Slow Pak Ustadz. Diskusi Iya, dengan makanya saya slow Ustadz. Ya slow. Gini Ustadz, saya kasih clue. Dalam sebuah triangulasi data ada sebuah indikasi berdasarkan data kuantitatif dan data apa? Data kuantitatif dan saya udah kasih satu clue, kuantitatif dan data macet lagi, nggak ngerti, udah dikasih jawaban. Dikasih satu jawaban, suruh jawaban yang pertama, yang kedua kagak tahu juga. Ya, dikasih. Betul. Senyum dulu. Ada kuantitatif dan kualitatif. Silakan jelaskan data kualitatif itu apa silakan. Data kualitatif itu apa silakan. Katanya
namanya sekolah. Nah ini bengong. Makanya saya bilang sekolah dulu Ustaz, baru diskusi dengan RK. Dengar baik-baik ya. Saya bukan cuma menguasai ilmu agama, ilmu yang di luar dari agama pun saya kuasai, teman. Ya, saya pelajari namanya data analisis data seperti itu. Saya bisa yakinin data Flavius Josephus ini adalah data yang fakta. Ya, kamu tidak yakin karena kamu tidak mengerti data. Kamu tidak yakin karena kamu tidak mengerti data, Ustaz. Tidak yakin. Udah minum air putih dia, udah minum air putih. Kayaknya dia udah mulai keselak di sini. Pertanyaan RK ini saya susah Tidak sekali. yakin lah. Saya Oke, tidak sekarang yakin. saya tanya. Silakan Anda jelaskan kualitatif itu apa? Ya, lagi googling. Googling apa? Kualitatif itu yang apa? Silakan tanya saya. Silakan kualitatif itu apa? Apa yang googling? Silakan kualitatif itu apa? Jawab dulu kualitatif itu apa? Ini nggak sekolah nih. Ngaku sekolah tapi nggak sekolah. Ini kayak gini nih. Bang RK, kita Ya. bukan di ranahnya sini ya. Makanya Kalau saya bilang Ustadz ya, kalau kamu diskusi dengan saya jangan pernah sombong dengan saya Ustadz. bukan sombong. Kalau saya tadi dengar dari baik-baik, tadi- kalau saya mau menyombongkan ilmu saya bisa saya sombongkan depan kau. Ya, bisa saya sombongkan ilmu saya depan kamu. Karena bagi saya Siapa kamu yang nggak ada sombong? apa-apanya, Ustadz. Ya, Siapa yang sombong? kamu nggak ada ilmunya di depan saya, di mata saya kamu nggak ada ilmunya sama sekali. Maaf, perlu saya katakan itu depan saya, kamu nggak ada ilmunya sama sekali. Begini. Kamu nggak malu berdebat dengan naik ke atas lalu nggak bawa orang yang ilmu, masih- Ustaz. Percuma berdebat. Berdebat orang yang memang mengaku seolah-olah dia paham. Oh, saya paham karena makanya saya tanya kualitatif itu apa, silakan jelaskan. Makanya saya bisa meyakini bahwa data dari Flavius Josephus adalah data yang valid. Kamu tidak mengatakan itu data yang valid karena apa? Kamu nggak mengerti sebuah data. Saya tanya triangulasi data aja kamu gak paham. Makanya saya tanya SDM kamu ini bagaimana? Tinggi atau rendah sih? Yes, oke. Saya rendah. Ya udah, Rendah. kamu yang ngaku sendiri. Kenapa kamu dapat gelar Ustadz? Yang ngomong Ustadz siapa? Kalau kamu bilang SDM rendah, kenapa kamu gelar itu? Ya kan malu-maluin kamu. Kalau kamu ngaku diri kamu SDM rendah, kenapa kamu mau diskusi dengan saya? Iya kan? Percuma. Ya percuma Percuma karena kau. memang kamu rendah diskusinya dengan saya. Di hadapan saya kamu nggak ada apa-apanya ilmumu. Udah pencet tombol kabur aja Pak Ustadz. Kabur aja. Sombong kau. Sombong kau. Kabur aja Ustadz. Jangan malu-malu untuk kabur. Bilang RK saya mau Sombong, kabur RK. Gitu aja. Udahlah, sombong kau itu. Apa? Ya memang saya Percuma pantas juga. bermegah ya. Saya ada ilmu, saya bermegah. Percuma juga kalau Apa? kalau kau sombong tapi tidak beradab. Ya, Boleh saya ilmu, tapi beradab. tidak Diskusi beradab. saya beradab menggunakan data. Yang tidak beradab kalau diskusi tanpa data. Berilmu tapi tak beradab. Itu Justru yang sombong. tidak beradab itu adalah yang tidak menggunakan data. Nah itu yang tidak beradab. Saya beradab makanya saya ingin gunakan data. Data kamu dari mana dari tadi? Kamu tidak terima dengan data saya tapi kamu nggak bisa melakukan data pembanding. Kan malu Ustaz. Kalau saya malu sekali Ustaz ya. Tidak terima dengan data orang tetapi tidak ada data pembanding. Malu nggak? Kalau saya malu, teman-teman malu nggak? Pak Ustaz nggak malu ya? Yes, oke. Ini lagi azan ini. Ya udah, Ya, saya udah sholat kabur, pencet tombol kabur. Oke. Kabur aja, udah Nanti kabur. kita Jangan di- malu-malu untuk nanti kabur. kita Jangan lanjutkan kabur. lagi ya. Ya udah Nanti kabur, kita kabur. Ya lanjutkan pencet, lagi ya. pencet ya. Apa kabur Ustaz? Silakan pencet kabur. Iya, nanti kita lanjutkan lagi. Iya, silakan pencet tombol kabur Ustaz. Silakan. Saya tidak kabur ya. Saya tidak kabur. Saya Mana sholat mana dulu mana. ini. Oh ya udah ya Azan kabur. sudah- Silakan silakan. Azan sudah berkumandang ya. Jangan naik lagi ya. Siapkan ilmumu Ustaz ya, baru diskusi ya. Saya tidak kabur ya. Mana Ya, udah azan kabur sudah- aja. udah Jangan berbunyi ya. malu-malu kabur. Penting Teman-teman ada azan, typing kabur penting ada teman-teman. Allah. Tapi typing Ada kabur kamu ini ya. nih. Ya udah ya. Ya, Udah ya? kabur Ustadz kabur gak bisa diskusi. Oh, kabur. Ini panik gak? Oke, silakan.
Ya, ayo teman-teman 5.700 orang teman-teman di repost ulang live ini, di tap-tap lagi teman-teman, 1 orang 5 kali share. Jangan lupa follow Bang RK, follow akun yang di sebelah ini juga teman-teman sebagai sebuah jaga-jaga ya. Bantu follow akun sebelah ini juga, bantu follow akun besar ini juga teman-teman. Tembuskan ke 100.000 followers teman-teman ya. Kalau teman-teman follow Bang RK saat ini bisa tembus 100.000 followers teman-teman, dan kita kejar ke 200 followers di tahun berikutnya. Silakan. Halo Kak Faisya, bisa buka kameranya silakan. Halo. Maaf Silakan ya, buka nggak kameranya. bisa. Iya, nggak bisa Oh, buka saya kamera, di sini nggak buka apa-apa ya. kamera Kak. Kalau nggak bisa buka Mau kameranya tanya silakan satu turun. aja, boleh nggak? Syaratnya buka kamera Kak. Itu sudah paten. Lagi soalnya lagi di ini nih, lagi nggak bisa gitu, nggak bisa dilihat. Ya udah dibawa aja Kak ya, kalau nggak mau dilihat orang wajahnya. Ya. Ya, silakan. Sobat Nasua silakan. Thank you teman-teman ya, bantu follow ya teman-teman ya. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung teman-teman. Kalau ada 1 koin saja di love orange kan saja teman-teman ya. Kalau ada 1 koin saja di love orange kan saja teman-teman ya. Halo selamat malam Sobat Nasua, silakan buka kameranya. Selamat malam Bapak RK. Silakan buka kameranya Pak. Oh, harus buka kamera ya? Ya syaratnya buka kamera Pak di sini Pak. Oke lah, saya turun dulu ya, trip Oke, berikutnya terima aja lah. kasih. Tuhan Yesus memberkati Oke. Pak ya. Oke. Makasih Pak ya. Nah, dibawa aja Pak ya, kalau nggak bisa buka kamera ya. Silakan naik. Teman-teman bantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Tap-tap layarnya, di-share-sharekan teman-teman ya. Tap-tap layar dikit lagi 1M teman-teman ya. Tembuskan 1M teman-teman ya. Selamat malam, Bang RK. Selamat malam. Ya silakan. Kita lagi diskusi tentang Isa Al-Masih, pembuktian secara arkeologis maupun secara sejarah. Silakan. Enggak, aku enggak nanya. Kemarin katanya sakit. Sakit apa itu? Ya manusia pasti punya sakit. Tidak mungkin manusia tidak punya sakit. Kalau nggak pernah sakit ya bukan manusia. Jadi kau pikir bahwa santetmu itu sudah berlaku dengan saya di sini? Kau tanya saya sakit atau tidak, kau pikir santetmu dari situ sudah berlaku? Baik lo, enggak baik lo itu. Ya kan kamu tanya RK, kamu sudah sakit belum RK? Seolah-olah kamu lagi santet saya dari situ. Ya udah silakan, apa yang ingin diskusikan silakan. Nggak ada, cuma nanya itu tok kok. Ya, oke. Saya Makasih. sehat kan sekarang, kamu lihat saya bisa teriak-teriak, bisa senyum-senyum, bisa ngolok-ngolok orang. Sehat kan saya kan? Ya sehat, Malvia. Ya silakan, cuma itu aja. Gak mau diskusi? Enggak, sehari Sabtu sakit toh. Iya toh. Saya sakit, ya karena memang saya lambung, sakit lambung. Kau tidak pernah sakit lambung ya? Ya sudah, bagus. Ya udah, kau pernah sakit lambung, udah. Santetmu nggak berlaku di sini, teman. Ya, saya udah katakan ya, berdiri 1000 jejer dukun di depan saya, nggak akan berlaku di depan saya, teman. Betul. Karena apa? Di dalam nama Yesus terlalu berkuasa, darah Yesus terlalu berkuasa. Ketahuan kamu mau nyantet saya. Nih, katanya bertuhan tapi suka nyantet nih. Katanya dia bertuhan, dia suka nyantet nih. Ya, jadi percuma kamu beragama tapi suka nyantet. Ya, jangan suka nyantet teman. Kalau dikatakan beragama tapi masih suka nyantet nih orangnya. Masih ketawa-ketawa saya. Masih bisa diskusi? Enggak usah. Cuma nanya itu toh. Ya udah, kalau nggak usah ya di bawah, main kelereng di bawah ya, tali merdeka di bawah. Nah, di bawah aja ya, di bawah aja. Kalau nggak mau diskusi di bawah aja ya. Ya, hanya mau tanya gitu, RK kamu sakit nggak? Soalnya santetan saya di sini sudah terbang tuh ke situ. RK, kamu mau nggak? Soalnya santetan saya itu sudah terbang ke situ katanya. Ini kebiasaan orang nih ya, suka nyantet-nyantet ya. Kala debat nyantet ya, ini kebiasaan nih. Kala diskusi nyantet gitu ya. RK, ku santet kau RK ya. Nah nih, oke, saya persilakan kamu lagi ya. Kita kasih seru-seru malam ini teman-teman ya. Oke, ini Mas Yudi silakan buka kameranya, nggak ada yang naik ya, kamu aja lah. Buka kameranya Mas Yudi silakan. Halo. Buka kameranya, jangan ada suara musiknya, buka kameranya silakan.
Bang, kalau lagi di pub, jangan naik ke atas ya, berisik. Kayaknya kamu lagi di pub kayaknya ya. Naik kayak musik-musik pub gitu. Ya, di bawah aja kalau berisik ya, jangan naik ke atas ya. Silakan. Kan lagi di pub kayaknya. Suara musik kayak musik-musik diskotik begitu. Naik naik ke atas. Ya, oke, nggak apa-apa teman-teman ya, silakan. Ya, ini kemeja. Thank you ya yang sudah kasih saya kemeja ini ya. Dan kayak banyak ya teman-teman yang ingin kemeja kayak begini, silakan kontak saja Bang RK. Bang RK lagi jualan. Ya, silakan. Mana nih? Lawan UCPI nggak mau saya. Sama nggak ada ilmunya kayak si Nandor itu. Mana nih? Silakan. Aduh, ini bunyi mesin diesel. Bang, buka kameranya bang. Kristen bukan? Buka kameranya bang, bisa? Kristen bukan? Oke, di bawah bang ya. Ya, saya live nggak lama teman-teman ya, cepat supaya besok pagi saya bisa live lagi teman-teman ya. Yang Kristen jangan naik ya teman-teman ya, stay aja di bawah ya, nikmatin aja sambil minum kopi, ketawa-ketawa di bawah. Nah, silakan. Aduh. Lagi di diskotik lagi itu teman. Lagi di diskotik. Kenapa senang kali di diskotik ini orang-orang ini ya? Silakan. Berisik kali ya Tuhan. Lagi di tempat dugem dia. Oke, silakan. Tunggu bos, tunggu. Musiknya dimatikan. Ya RK, tunggu ntar gua buka layar. Mana ya? Tunggu RK, lu kalah tadi masih nandang lu. Dulu. Buka kamera. Siap. Musiknya dimatikan, turun. Nah, matikan dulu musiknya. Nah, silakan Laura, silakan. Langsung buka kamera teman, buka kamera dan diskusi. Ya, silakan. Kamu kan suka typing di bawah, buka kamera dan kita diskusi. Saya tahu dia mau report, betul. Nah, dia mau report teman-teman ya, dia mau report ya. Silakan Laura, buka kameranya. Sorry, sekali lagi. Mukanya ditunjukkan bang. Halo, selamat malam, Bang. Mukanya ditunjukkan. Ya ini, Oke, soalnya cahaya coba. Gitu dong. Ah, silakan. Coba ditunjukkan. Diluruskan, Gimana kabarnya? diluruskan. Ya, silakan. Apa yang kamu ingin tanyakan dalam iman Kristen? Silakan, saya persilakan. iya saya mau tanya, Bang. Kenapa, Bang? Kalau Yesus itu disalib itu kenapa ya? Dari tadi tanya itu terus. Dari saya kemarin kamu naik tanya itu lagi. Sudah dijelaskan, masih lagi tanya itu. Ada nggak pertanyaan lagi? Kemarin kan kamu naik ke sini, kamu tanya itu. Sekarang kamu naik lagi, kamu tanya itu lagi yang kau tanyakan. Ada pertanyaan lain. Coba ganti pertanyaannya. Iya. Kok iya? Pertanyaan lain. Kemarin kan kau naik itu, kau tanya, saya jawab. Udah saya jawab. Sekarang kau naik, kau tanya itu lagi. Nanti saya tak jawab. Besok kau naik, kau tanya itu lagi. Saya jawab lagi. Sampai akhir zaman itu yang kau tanya. Silakan. Kabur sendiri, turun dia. Teman-teman 3.900 orang bantu yang belum repost ulang live ini. Silakan di repost ulang live ini teman-teman ya. Di-share ulang live ini, di-share ke 5 orang teman-teman. 1 orang bantu share ke 5 orang atau 6 orang teman-teman ya. Ya, silakan. Di tap-tap layarnya tembuskan ke 1M teman-teman. Dikit lagi 1M teman-teman ya. Dikit lagi tembus 1M. Halo, selamat malam Ibrahim. Makasih sudah tap layar. Ibrahim Isa. Oke, turun di bawah ya. Oke, silakan superhero, silakan saya persilakan.
Buka kamera dan berbicara. Thank you yang sudah bagi-bagikan, sudah share-share-nya. Jangan lupa love orange teman-teman ya. Bagi yang baru bergabung, kalau hanya punya satu mawar saja, di love orange kan saja teman-teman ya. Silakan Bang, Christian bukan, buka kameranya Bang. Bang silakan buka kameranya Bang. Halo Bang, buka kamera bukan di mute Bang. Bang buka kamera bukan di mute. Oke, di bawah dulu Bang ya. Silakan, Kabil Busran silakan. Susah teman-teman, kalau udah dapat teman yang diskusi yang pas, itu agak berat teman-teman. Halo, silakan buka kameranya. Halo, silakan buka kameranya. Assalamualaikum, Pak Pendeta. Kristen bukan Bang? Muslim. Ya, silakan buka di terang lah, di tempat terang lah Bang. Jangan di tempat yang gelap. Kenapa suka di gelap? Di tempat gelap ini, Bang. Tidak ada lampunya. Aduh, ya Tuhan. Maaf ya. Cari lampu dulu Bang ya, baru diskusi ya. Silakan. Thank you teman-teman, tembus 1M, thank you dan ke banyak teman-teman ya. Ya, sudah tembus 1M, thank you. Oke, saya persilakan ya. Oke, silakan Rinal Tanjung, silakan. Saya nggak lama live teman-teman. 21 saya stop, saya tidur. Ya, saya tidur cepat. Ya, jam 9 saya tidur cepat. Besok pagi kita gas jam 7.30 lagi. Halo Tanjung, Kristen bukan? Aduh ya Tuhan, oke turun. Oke, Bodrek silakan. RK mau mualaf. RK mau mualaf katanya. Sugane. Halo Bodrek, Kristen bukan? Islam Bang. Silakan buka kameranya Bang. Silakan buka kameranya. Buka kameranya Bang. Boleh. Sabar. Iya, buka kameranya silakan. Oke, silakan. Apa yang ingin didiskusikan silakan, saya persilakan. Halo. Ya, silakan. Diskusikan, tanyakan. Aku sering lihat ini loh. Ya, silakan. Tempat Maaf. ini loh, room ini. Oke. Sekarang saya yang bertanya atau kamu yang bertanya? Saya bertanya aja lah. Oh, silakan, kamu yang bertanya, silakan. Iya, aku sebagai Muslim nih Bang ya. Oh, yang sudah bahas-bahas Alkitab sama Al-Quran itu ya intinya ya. Itu setiap itu nggak ada ujungnya loh kalau dipikir-pikir tuh. Apanya? Nggak ada ujungnya perdebatan itu. Ya, kalau nggak ada ujungnya ya memang perdebatan nggak akan ada ujungnya selagi kalau Alkitab kami mengaku Yesus adalah Tuhan, kalian mengaku Yesus adalah Tuhan, akan tetap berdebat terus. Kalian harus tetap mengakui, ya gini, dengar baik-baik. Di Alkitabnya orang Kristen mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di iman kalian mengatakan Yesus bukan adalah Tuhan. Nah, ini akan perdebatan terus. Sekarang saya tanya, kamu mengakui nggak Yesus adalah Tuhan? Ya nggak mengakui lah, kita kan lain. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kalau Yesus bukan Tuhan, siapa Tuhanmu? Maksudnya? Kalau Yesus bukan Tuhan, siapa Tuhanmu? Alaihi wasallam lah kalau kami orang Islam. Siapa? Alaihi wasallam. Oke, sekarang buktikan bahwa Tuhanmu itu ada. Oh, banyak Tuhanku itu. Buktinya. Silakan, lewat nabinya, silakan. Kuasa dari nabi, ya kuasa Allah lewat nabinya, silakan. Ya kita pengikut Islam ini banyak bukti-buktinya Bang. Ya silakan, apa buktinya? Silakan, bukti bahwa Islam adalah sebuah kebenaran. Silakan, itu yang pertanyaannya. Makasih kata saya coklatnya. Makasih. Bukti bahwa ya agama kamu benar, silakan. Ya kalau untuk benar gaknya itu ya asumsi masing-masing lah. Kita kan berbeda agama.
kalau menurut saya agama saya persis benar lah. Kalau menurut abang agama abang benar. Oke, kita buktikan mau nggak? Boleh? Oke. Nabimu itu siapa nabimu? Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad ini dengan Nabi Musa Allahnya sama nggak? Gimana? Nabi Musa dengan Nabi Muhammad Allahnya sama nggak? Sama. Sama. Oke, sama. Apakah Nabi Musa mengenal Nabi Muhammad? Kenalan dulu gitu. Ya suruh kenalan dulu. Bagus tuh. Berarti belum kenalan ya? Belum ya? Katanya Allah sama. Kenapa nggak belum kenal? Itu kan Nabi terakhir kalau menurut Ya kami kan itu. saya tanya, Nabi Musa dikenal nggak sama Nabi Musa kenal nggak sama Nabi Muhammad? Tanyanya jangan ke saya, ke Nabi Muhammad. Sekarang nabimu di mana sekarang saya tanya? Ada di mana-mana. Ya ada di mana-mana. Sekarang saya tanya, di mana? Apakah ditulis dalam Nabi apakah Nabi Musa mengenalmu? Gak ada tuh jawabannya. Kan saya tanya. Kamu kok tanya terus Tuhanmu siapa? Tuhan saya adalah Yesus Kristus, juru selamat yang hidup. Itu kalau menurut kami dia itu kok kamu Tuhan kan toh? Ya karena dia memiliki kuasa, makanya dia dituhankan dan pantas dituhankan. Oke. Siapa bang? Yang nyiptakan siapa dia itu? Tidak ada yang menciptakan. Dalam syahadat kami mengatakan tidak diciptakan. Karena dia terang dari terang, cahaya dari cahaya, dia terang dari terang. Dia pernah hidup jadi manusia ya? Ya, dia hidup sebagai manusia, tetapi kalau manusia jadi Allah tidak mungkin, tapi Allah jadi manusia itu mungkin. Pasti. Itu terakhirnya dia jadi manusia apa dia manusia kembali ke Allah itu? Ya, Terakhirnya. dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya, dia naik ke surga. Habis jadi manusia itu? Ya, dia kan adalah Tuhan. Dia adalah Allah, berkuasa dong. Oh, iya. Saya tanya Allah, kamu berkuasa enggak? Berkuasa. Kalau Allah kami jangan ditanya lagi. Maha Oke. dari segala maha. Maha dari segala maha. Oke, sekarang saya tanya kamu ya. Kalau Allahmu maha dari segala maha, ini saya tanya kamu. Nih. Ini datanya ya. Siapa yang kaum mana yang kena sihir nih? Kaum mana yang terkena sihir? Maksudnya gimana itu? Baca dong. Dalam Al-Hijr ayat 15 mengatakan ya, tentu kaum yang terkena sihir. Kaum yang kena sihir ini kaum apa? Mau butuh tafsir? Kaum musyrik yang terkena sihir. Tahlili. Kaum yang kena sihir adalah kaum yang tidak beriman. Mau kita lanjut? Boleh. Kita bantu ya. Ini ada teman ini di sini. Oke, sekarang saya tanya. Saya tanya kamu ya. Saya tanya kamu. Aja yuk. Ya. Kenapa kalau Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu dilindungi, dijaga sama Allah enggak? Wah, pasti Nabi Muhammad Oke. itu pimpinan kita. Dia itu huwal awal wal akhir. Nabi pertama. Nabi Muhammad huwal awalu wal akhiru. Maksudnya coba ulang. Nabi Muhammad huwal awalu wal akhiru. Maksudnya gimana? Iya, dari dia lahir pertama dan Nabi terakhir buat kita. Jadi nggak ada yang diragukan lagi buat kita ini orang umat Islam. Saya tanya, huwal awalu wal akhiru itu Nabi Muhammad atau Allah? Ya Nabi Muhammad. Kalau Allah itu Nabi kita. Kalau Nabi Muhammad itu wal awal wal akhir. Yaitu mantap ini dia. Saya tanya ulang lagi. Huwal awalu wal akhiru itu Nabi Muhammad atau Allah? Ya Nabi Muhammad. Kalau dengerin, kalau Oke, saya dengarin, silakan. Tidak usah diragukan. Kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah kalau Tuhan kita itu satu. Dari awal pembuatan bumi di langit ini, ya Allah, gitu jangan diragukan. Tapi Allah punya utusan namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir dari awal dan Nabi dari akhir gitu loh.
Siapa yang kena sihir di sini, Bang? Coba baca dulu. Siapa yang kena sihir di sini? Wah, sihir itu kamu kali kena sihir. Bukan saya nggak pernah kena sihir, Bang. Terus Yang kena sihir ini siapa? kena sihir. Coba Coba sihir. kamu baca dulu. Bahwa keadaan seperti ini. Dari sini. Gimana? Kami dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW disihir hingga seakan-akan beliau. Saya tanya siapa yang disihir? Wah, siapa yang disihir? Baca ulang Bahwa Rasulullah SAW pernah disihir. Oke, Hingga siapa yang disihir? Rasulullah pernah disihir. Iya. Terus Pertanya- sihirnya. Iya, saya tanya. Allah di mana, Bang? Kalau Rasulullah disihir, Allahnya di mana? Katanya Maha Kuasa, di mana Allahnya, Bang? Nih, dengerin. Silakan. Bang, saya mau nanya, Bang. Jawab dulu yang tadi, Bang. Jangan panas, yang di sebelah jangan panas. Nanti gantian satu-satu, kalian gantikan. Satu kabar nanti gantian satu-satu. Oke. Silakan, siapa yang kena sihir? Kalau nggak kuat, over ke teman sebelah. Silakan. Ini di situ kan yang kena sihir Rasulullah SAW, Nabi kita. Ini kok karena Nabi kita itu manusia yang mulia, manusia biasa, Bang. Manusia mulia, apakah bisa kena sihir? Nabi. Nih, gini, Bang. Rasulullah itu selalu mengajarkan buat umat-umatnya, kalau Nabi kita kena sihir, umatnya juga kena sihir. Rasulullah itu manusia biasa tapi manusia yang mulia loh. Manusia yang mulia dari segala para manusia di jagat bumi ini, yaitu utusan kita sebagai umat Islam. Yaitu kenapa kita selalu harus menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena Muhammad Bang, itu coba lihat sini, jangan terlalu kepanjangan, Bang. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, sesungguhnya dia menempatkan penjaga malaikat-malaikat. Ini, Bang. Di mana malaikat penjaga Nabi Muhammad ketika dia kena sihir? Silakan. Malaikat Jibril. Gini, Bang. Kalau kita kena sihir terus istilahnya nggak mempan, nanti yang ada kesombongan. Kalau Nabi kita itu selalu mencontohkan tidak ada kesombongan karena. Oke, saya tanya, Nabi Musa pernah kena sihir nggak? Saya tanya, Nabi Musa pernah kena sihir atau enggak? Menurut kamu pernah nggak? Nggak pernah. Nabi Musa tidak pernah kena sihir. Saya tanya, ada riwayat Isa Al-Masih pernah kena sihir nggak? Saya tanya. Ya, dengerin nih, makanya Nabi Enggak, Musa. jangan kemana-mana. Isa Al-Masih pernah kena sihir nggak? Saya tanya. Ya, aku nggak tahu situ tanya. Isa Al-Masih nggak pernah kena sihir juga. Sekarang saya tanya, hadis yang kau bacakan tadi, siapa yang kena sihir? Dan Rasulullah emang pernah kena Ya sihir. udah jelas di situ. Ya. Walaupun manusia, tapi kami mengaguminya manusia yang paling sempurna yaitu Rasulullah SAW. Dan Oke. Tuhan kita satu yaitu Allah. Jadi Oke. Nabi Muhammad itu cuma utusan. Oke, yang dari- sempurnanya apa? Sempurnanya Rasulullah apa? Coba silakan. Sempurnanya itu innama bu'istu liutammima makarim. Artinya Dia mempunyai akhlak yang mulia, yaitu lebih dari manusia-manusia yang mulia, yaitu akhlak yang baik, jujur, yaitu satu, sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, dan fatonah. 4 akhlak mulia Rasulullah yang selalu kita pegang teguh karena beliau adalah pimpinan di. Bang, kamu ngomong santai, Bang, jangan terlalu tegang, Bang. Saya memang mengaguminya Rasulullah, jadi terlalu gimana ya? Saya itu pengikut bergejolak karena emang Rasulullah itu, saya kalau urusan sama Rasulullah hatinya langsung tersentuh. Gitu. Oke. Iya. Sekarang Iya, iya. gini, Bang, ya. Yang tadi kamu bilang yang kamu kagumi itu apalagi, yang kamu hormati apalagi? Ya enggak banyak-banyak, Bang. Yang penting tadi saya bilangin innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yaitu hanya akhlak Rasulullah. Mau kita lihat akhlak? Oke. Ini Sirah Nabawiyah ya, Bang, ya. Iya, so silakan buka. Nah. Silakan Anda silakan ini dulu, Bang.
Iya, silakan. Silakan bernarasi dulu. Nah, gini Bang. Maaf saya nanya boleh nggak Bang? Oke, ini. Oh iya. Apakah ini termasuk akhlak? Ini Sirah Nabawiyah ya. Coba dibuka. Kamu pernah membaca nggak perang di Khaybar? Nggak pernah saya Bang, nggak pernah membaca Bang. Oke, sekarang kamu tahu kenal nggak Kinanah? Ya nggak kenal, saya belum pernah kenalan juga Bang. Oke, sekarang nih Bang, siapa Ya, yang gimana? memerintah ini Bang? Ya, kemudian coba Bang baca kemudian. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Kinanah bin Rabi tentang kekayaan lainnya, namun ia masih saja menutup mulut. Lalu Rasulullah bersabda kepada Zubair bin Awam, siksa dia hingga engkau bisa mengorek tuntas apa yang di dadanya. Nah, terus gimana? Mau lanjut? Zubair, lanjut. Saya capek bacanya Bang. Zubair bin Awam menyalakan api dengan batang Iya, kayu Ya, terus di dada Kinanah bin Rabi. Kemudian Rasulullah mendorongnya. Kemudian Muhammad bin Maslamah. Kemudian dia apa? Dia memenggal kepalanya sebagai Kepala siapa yang dipenggal? siapa coba? Kinanah. Atas perintah siapa? Atas benda siapa? Itu kita Saya tanya atas perintah siapa ini? Bang, nggak ada takbirnya nggak? Takbirnya mana? Nggak ada ya? Perintah siapa ini? orang-orang dapat dikeluarkan dari dalam. Iya, ini perintah siapa Bang? Iya, perintah. Kemudian Rasulullah. Jangan malu-malu, tinggal jawab aja. Perintah siapa ini? Emang ada tulisan perintahnya, Mak? Kemudian, nih, lihat. Kemudian Rasulullah mendorongnya kepada Muhammad bin Maslamah. Kemudian dia, Memenggal kepalanya sebagai kepala siapa yang dipenggal? Rasulullah. Kepala Kinanah yang dipenggal. Kamu ngerti bahasa enggak? Saya masih bingung ini. Coba Mas, kita ya. lihat ini. Ya, coba ulang lagi yang Rasulullah siapa yang bersabda ini? Rasulullah bersabda Kepada Kinanah bin ya. Rabi. Ya, terus Bagaimana? ya, bagaimana pendapatmu Bila kami menemukannya padamu, maka kami akan menemukannya maka akan membunuhmu. siapa yang memerintah? Siapa yang bilang untuk membunuh nih? Ya, Rasulullah. Sekarang saya tanya, di mana akhlaknya yang kamu bilang? Silakan jelaskan kepada saya. Bagaimana dengan data itu? Silakan jawab. Nah, itu kitab dari kitab siapa itu? Bang, Coba. silakan beli di Gramedia Bang. Sirah Nabawiyah Ibnu Hishaq. Silakan beli di Gramedia Bang. Sirah Nabawiyah. Ya, itu sebuah Sirah Nabawiyah. Oke, sekarang kemudian kedua, ya. Ya, Kalau silakan. kamu tidak bisa jawab itu, kemudian kedua. Iya, Kamu nggak bisa jawab itu ya? Yang tadi mau saya jawab belum? Oh, mau jawab dulu. Itu masalah Kinanah. Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan apabila itu akan memenggal kepala siapa tadi? Kinanah. Ya. Ini, Saya cuma membaca ya. Saya hanya suruh kamu membaca dan kamu menjawab. Silakan. iya, saya untuk jawaban itu saya belum pernah baca juga. Silakan. Kalau yang ini pernah membaca enggak? Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Kita lihat nih. Ya. Saya bisa baca Teladan enggak? Saya tanya teladan enggak? Enggak. Saya punya pegangan sendiri Oke, Al-Quran. sekarang saya tanya kamu, siapa yang ingin naik ke puncak gunung ini lalu ingin terjun? Siapa? Ya, siapa yang bikin siapa itu? Saya tanya, ketika wahyu terputus, siapa yang naik ke puncak gunung dan ingin terjun? Siapa? Siapa? Nabi Muhammad gitu. Iya, kenapa dia ingin terjun? Kalau dia seorang nabi, sekarang perintah siapa yang kenapa dia ingin terjun? Terjun dari atas ketinggian, siapa? Kenapa? Ya kenapa? Mungkin punya. Iya, sekarang saya tanya kamu, ya. Saya tanya kamu, kamu dengar baik-baik. Ya, ini buku ya. Saya Iya, cuma iya. membaca ya. Ya. Iya. Apakah hal-hal seperti itu bisa diteladanin? Gimana? Apa ini pertanyaan? Apakah hal-hal seperti itu bisa diteladanin? Itu pertanyaan. Silakan. Ya, bisa diteladanin. Emang
sesuatu Apakah yang naik ke puncak gunung lalu ingin terjun? Apakah bisa diteladanin? Silakan. ya bisa. Ini dengerin. Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan wahyu kepada malaikat Jibril turun ke Rasulullah SAW, Nabi kita. Itu semua ada hikmah di balik semua itu. Itu kenapa suruh turun ke terjun, suruh Rasulullah yang menyuruh. Bisa jadi kalau nggak turun terjun ke apa tadi, ke bukit apa itu bisa menyesatkan Udah orang. mulai gelagap nih. Ini udah mulai gelagap nih. Silakan gantian silakan gantian. Udah mulai gelagap, silakan gantian. Rolling gantian. Saya mau tanya, boleh nggak? Silakan, apa yang ingin Anda tanyakan? Silakan. Saya mau nanya, saya kerugian soalnya orangnya. Iya. Saya nanya masalah Rasulullah. Masalah Nabi Musa. Yesus makan babi nggak? Yesus makan babi nggak? Yesus sebagai Yahudi, dia taat pada aturan Yahudi, dia tidak makan babi. Kenapa? Yesus disunat nggak? Makan babi. Yesus sunat juga. Yesus disunat karena dia adalah Yahudi. Sekarang agama apa yang tidak makan babi? Langsung saja yang ngomong, langsung jangan di belakang layar, silakan langsung saja kasih, silakan. Langsung kasih yang di sebelah, silakan. Gini. Jangan malu-malu, langsung. Sekarang saya tanya kamu. Kenapa tititmu dipotong? Saya tanya kamu. Kenapa kamu disunat? Silakan. Pertanyaan saya tanya gini. Apakah di dalam siapa yang memerintahkan kamu untuk sunat? Silakan. Karena nih, saya jawab. Jangan kemana-mana. Siapa yang perintahkan kamu untuk sunat? Ya, karena itu emang kebaikan. Gini loh. Saya tanya, siapa yang memerintahkan sehingga banyak orang Islam yang menyunatkan diri? Siapa yang perintahkan untuk sunat? Ya, yang memerintahkan karena kita sebagai orang Muslim. Saya tanya, apakah Allah yang memerintahkan untuk sunat? Ya nggak ada urusannya sama pengarang kita. Itulah Saya kebersihan. tanya, yang memerintahkan untuk sunat apakah Allah? Ya bukan. Ini dengerin. Lalu siapa kalau bukan Allah yang memerintahkan? Lalu siapa yang memerintahkan? Teman, jangan puter-puter. Ini dengerin dulu. Siram dulu kepalanya, Bang. Siram dulu kepalanya biar otaknya segar, Bang. Hanya masalah sunat. Ya, kita lagi bicara sunat. Ayo silakan tentang sunat, silakan. Adofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Orang Oke, it's Islam okay. memegang It's okay. kebersihan itu sebagian dari Apakah iman. hanya berbicara tentang sunat? Silakan. Apakah ada Al-Quran itu sempurna nggak? Ya sempurna sekali lah. Oke, lengkap nggak? Lengkap sekali lah. Ada jawaban nggak ketika ditanya tentang Al-Quran? Al-Quran ada jawaban nggak? Yaitu an-nadofatu minal iman. Saya tanya, ketika ditanya apapun tentang di dalam Al-Quran bisa menjawab nggak? Ya bisa lah. Oke, sekarang tunjukkan satu ayat tentang sunat dalam Al-Quran. Bonyok deh. Itu ngambilnya Silakan, satu aja. surah berapa yang berbicara tentang sunat? Silakan tunjukkan. Kasih teman yang tadi ngomong. An-nadofatu minal iman. Ini Teman dengerin yang dulu. tadi ngomong, surah berapa yang berbicara tentang sunat dalam Al-Quran? Silakan. Kasih over ke teman yang tadi, silakan. Over ke teman yang tadi, tunjukkan surah berapa berbicara tentang sunat. Kalau Anda bisa tunjukkan surah berapa tentang sunat, saya ikut kamu, silakan. Ya silakan tunjukkan surat berapa? Kenapa orang Muslim itu wajib sunat? Iya, yang saya tanya, apakah Al-Quran bisa menjawab pertanyaan saya? Tunjukkan di surah berapa berbicara tentang sunat, silakan. Kalau orang Islam itu ngambilnya gini dari Bang, jangan kemana-mana, Bang, jangan kemana-mana. Abang jangan kemana-mana diskusinya, gini Bang, jangan kemana-mana diskusinya, Bang Bodrex. Nanti kita orang di sini pusing semua. Nanti kotong di sini pusing semua, Bang. Ya gini, Bang. Abang silakan buka di dalam Al-Quran surah berapa berbicara tentang sunat, silakan. Udah gini, dengerin dulu. Kagak ada. Bilang aja RK, kagak ada datanya RK gitu. Saya nggak megang kitabnya. Enggak, kan kamu bisa ngomong. Saya yang bukakan di sini. Kamu ngomong, saya bukakan di sini. Silakan. Deh, makanya diambil loh. Saya nggak tahu ayat-ayatnya, tapi itu yang ada an-nadofatu minal iman, kebersihan itu Surah sebagai- berapa? Enggak ada surahnya berapa. Itu hadis dari Rasulullah udah. Kalau kau berbicara tentang sunat, tititmu dipotong, kulupmu dipotong, itu kamu harus tahu. Berarti
Saya tanya, apakah Al-Quran bisa menjawab? Kamu bilang bisa sekali dong, dengan lantangnya kau bilang gitu. Makanya saya tanya, kalau memang Al-Quran bisa menjawab pertanyaan ini, Al-Quran itu sempurna, surah berapa yang berbicara tentang sunat? Silakan. Gini. Sunat gitu. Iya, iya. Jadi Mas ini bener-bener mendesak saya nah. Nih. Saya mendesak dong, karena saya butuh datanya. Mana surah berapa? Coba dicari surat An-Nahl ayat 123. Oke, kita buka An-Nahl 123 ya. 123, coba. Oke, ada kata sunat nggak? Ya. Iya. 123. Itu juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Nih, kita lihat nih depan sini, jangan ngomong dulu, buka dulu datanya. An-Nahl 123 nih, lihat. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutlah. Mana kata sunat di sini? Nih gini, dengerin. Saya tanya, mana kata sunat di sini? Mana kata sunat di sini? Ulang-ulang, Lek. Iya, saya tanya, mana kata sunat di sini? Jadi gini, Ada nggak dengerin, kata sunat di sini? Silakan tunjukkan kepada saya kata sunat di sini mana? Kamu bilang An-Nahl 123. Kata sunatnya Ini. mana? Jadi gini loh. Itu dalam dibaca nggak? Ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif. Yang kita ikut adalah Allah atau agama Ibrahim? Nih, kalau agama Ibrahim itu, Kalau disuruh akid agama Ibrahim, kenapa kamu nggak Yahudi aja? nih, nggak bisa. Karena Ya kan, kan kamu bilang ikut agama Ibrahim. Pertanyaan saya, ini pertanyaan, kenapa kamu nggak Yahudi saja? Gantian kamu nanya Kristen itu kan bisa. Ini loh. Mana kata sunat di situ? Oke, agama Ibrahim. Ibrahim percaya kepada apa? Taurat atau bukan? iya binatang. Kok marah, ngamuk dia di sebelah. Udah mulai maki-maki. Udah mulai maki-maki dia di sebelah. Sekarang gini, Ibrahim percaya kepada Taurat saja. Saat zaman Ibrahim saja nggak ada Taurat. Saat zamannya Ibrahim saja tidak ada Taurat. Ya jadi Ibrahim tahu dari mana? Saat zamannya Ibrahim belum ada Taurat. Taurat itu diturunkan pada zaman Nabi Musa. Lalu Ibrahim percaya kepada siapa coba? Nabi Ibrahim. Ya, percaya kepada siapa? Karena zamannya Ibrahim belum ada Taurat. Jadi Ibrahim tahu dari mana? Tulisan dari siapa? Bodrex kau buat di sini. Bodrex sampai kepalamu botak, kau gak akan kau buat kau pusing. Sampai kepalamu botak, ku buat kau pusing-pusing di sini. Benaran, Bodrex kau sampai demam tinggi kau di situ. Sampai kau demam tinggi di situ, ku buat kau sampai Bodrex. Silakan. Gantian silakan. Ya, gantian siapa ya? Saya mau nanya nih. Yang tadi sunat belum selesai, kulupmu dipotong. Kulupmu dipotong, kenapa belum selesai itu? Jadi gini, dengerin nih. Silakan. Bicara tentang kulup dulu. Kamu udah sudah sih. Gantian teko. Iya. Saya mau masalah itu dulu, Nabi Ibrahim dulu. Saya kasih tahu nih. Nabi Silakan. Ibrahim kan punya anak dua, namanya Ismail. Wah, kita tahu nih. Ya kan? Dua anak. Ismail dan siapa? Ya, mulai Bodrex, handphonenya udah mulai balik puter-puter, muter keliling, rotasi. Handphonenya udah mulai rotasi. Ya, dia udah mulai pusing, teman. Ismail dengan siapa? Saya nggak pegang kitabnya soalnya. Bingung kan? Saya nggak pegang kitab Al-Quran, sedangkan Mas kan di situ udah megang kitabnya, jadi enak baca-bacanya gitu. Iya, sekarang kamu disuruh beriman kepada Taurat gak? Percaya kepada Taurat gak? Ya, enggak, saya tetap percaya kepada Al-Quran. Hah? Saya tetap percaya kepada Al-Quran. Kamu tetap percaya kepada apa? Al-Quran, kitab saya emang Oke, Al-Quran. sekarang kamu percaya kepada Al-Quran. Tentang sunat itu, Ibrahim kan di zamannya bukan zamannya Nabi Muhammad. Ibrahim kan nggak percaya Al-Quran. Nabi Musa kan nggak percaya Al-Quran.
Itu kan turun dari wahyu Allah. Adam kan nggak percaya Al-Quran karena belum ada Al-Quran. Ya, itu mah jangan dulu. Sekarang kalau Nabi Musa saja tidak kenal Al-Quran, sekarang kamu tahu sunat dari mana? Dia mengikuti Nabi siapa? Ya, kita kan tetap mengikuti Nabi Ibrahim. Kita kan Ibrahim percaya Taurat nggak? Sementara Taurat aja belum ada saat di zaman Ibrahim. Enggak menguasai. Kamu mesti menguasai. Gantian ya, batolak bahela. Ya, orang Timur bilang batolak bahela. Besok batolak bahela sudah di situ. Nggak apa-apa. Nanti saya mikir dulu. Gantian sekarang. Kamu tahu sunat dari mana, teman? Sunat diajarkan di agama apa? Islam, Agama kan? siapa? Agama Islam. Berarti Allah yang perintahkan, apa benar? Ya benar. Oke, silakan. Surah berapa Allah memerintahkan tentang sunat? Silakan. Setahu aku, kita ini pedomannya dari Quran dan Sunnah Nabi. Iya, sekarang saya tanya Al-Quran itu dari mana tentang sunat? Silakan, tunjukkan. Aku mau jelasin dulu. Oke, silakan. Hadis berapa yang bicarakan tentang sunat? Silakan, hadis. Oke. Silakan. Oke, atau Nabi Muhammad bersunat hadis berapa? Silakan. Coba tunjukkan. Nabi Muhammad bersunat di hadis berapa? Silakan. Tunjukkan. Dengerin dulu ya, Mas. Ya, saya dengar, tapi tunjukkan data dulu baru ngomong. Hadis berapa yang bicara tentang sunat? Silakan. Dipotong dulu, aku mau ngomong. Baru disalib diturunin. Jangan dia kan ditanya hadisnya. Kalau setahu Hadis. Saya tanya hadis, jangan muter-muter kemana-mana. Hadis yang bicara tentang sunat. Silakan. Mana hadis mana? Untuk pengetahuan hadis atau surat-surat emang aku kurang. Tapi menurut terus aku, pengalamanku atau jangan menurut kamu karena kamu bukan imam. Jangan menurut kamu bukan imam, bukan imam kamu. aku mau jawab, Mas. Kecuali kamu bilang menurut Imam Ibnu Katsir, ya. Bukan menurut Imam Bodreksin, nggak ada imam yang namanya Bodreks, nggak ada. Jadi jangan menurut kamu, menurut imam. Imam siapa? Mustad Ahmad atau siapa? Ya, gitu. Iya benar. Dia nggak tahu masalah Imam Syafi'i. Dulu. Ya udah Imam Syafi'i, silakan. Mana menurut Imam Syafi'i mana, silakan. Tunjukkan mana menurut Imam Syafi'i, silakan. Mana. Jadi kenapa kulupmu dipotong? Tujuannya kulup dipotong itu perintah siapa? Sunat itu apa? Kalau setahu Mas sekarang. Oh, menurut saya. Oke. Sunat itu di dalam keimanan di dalam iman Taurat. Kenapa Yesus disunatkan? Itu kan di awal pertanyaannya kan. Karena Yesus Yahudi. Ya. Dan bicara tentang sunat itu berbicara tentang milah, perjanjian sunat antara Allah dengan Abraham, antara Allah dengan bangsa Israel. Itu perjanjian sunat. Ya. Jadi yang bukan Israel kenapa disunat? Kamu orang apa? Orang Islam. Orang. Saya tanya, kamu bangsa apa? Bangsa Indonesia lah. Nah, berarti kamu bukan Israel. Bangsa Israel lah yang disunat. Kenapa kamu bangsa Indonesia kamu disunat? Ini perlu bicara sunat menurut perjanjian Allah dengan Abraham, dengan Ibrahim, ya, dengan perjanjian Allah dengan bangsa Israel, bukan dengan bangsa Indonesia, bukan dengan bangsa Mesir, bukan dengan bangsa Arab, bukan. Jadi yang disunat adalah Yahudi, keturunan Abraham atau budak-budaknya Abraham. Itu isi dari perjanjian sunat, masih ada lebih dalam lagi. Kamu budaknya Abraham nggak? Saya tanya kamu. Bukan dari segi kesehatan. Bukan. Saya tanya, kamu budaknya Abraham nggak? Bukan. Nah, kenapa kamu disunat? Kalau kamu bukan budaknya Abraham, bukan anaknya Abraham, kenapa kamu disunat? Bukan bangsa Israel, kenapa kamu disunat? Nah, itu fakta di dalam kitab Taurat. Sekarang coba fakta tentang sunat dalam kitab Al-Quran di mana? Coba silakan. Tadi kan menurut Alkitab. Silakan, menurut Al-Quran di mana? Silakan. Ya, oke. Surah berapa? Ini aku nggak jawab tentang hadis kah, tentang surat kah, apakah? Menurut aku, maksudnya pengetahuanku loh ya. Menurut pengetahuanku, satu, untuk rasul-rasul atau nabi-nabi
kan itu kan ada zamannya, Mas. Ibrahim punya umat, Isa punya umat sendiri. Apa? Rasul itu Nabi Muhammad juga punya umat sendiri. Nah, gini maksudku, kenapa ada ajaran yang andai kan ya satu ya Ibrahim punya ajaran untuk disunat. Nah, toh nyampe ke kita, ke umat Nabi Muhammad. Karena emang estafet, Mas, ajarannya. Ajaran yang masih berlaku atau masih Gini, kamu jangan panjang kali lebar. Sekarang kamu dengar gini. Aku mau Gini, jawab. apakah Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya? Ya, benar. Kitab Taurat disempurnakan sama Al-Quran? Ya, benar. Kitab Jabur disempurnakan sama Al-Quran? Semua Kitab disempurnakan. Injil sabar, belum selesai. Kitab Injil disempurnakan sama Al-Quran? Oke, tunjukkan satu ayat dalam Taurat Nabi Musa yang disempurnakan sama Al-Quran. Jangan bilang Tunjukkan satu ayat dalam Jabur yang disempurnakan sama Al-Quran. Tunjukkan satu ayat dalam Injil yang disempurnakan di dalam Al-Quran. Modar. Silakan. Kalau mengatakan Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, saya tanya kamu. Ayat dalam Injil yang disempurnakan dalam Al-Quran apa? Silakan. Satu ayat dalam Injil yang disempurnakan dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad itu aja udah. Saya nggak bahas yang lain, silakan. Pakai bahasa Bima aja. Dia nggak mau suatu. Hajar. Kita dia ajar dia. Nanya apa tadi? Al-Quran kan menyempurnakan. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Menyempurnakan kitab sebelumnya, betul? Iya, terus. Oke. Taurat disempurnakan sama Al-Quran nggak? Sebenarnya kan Saya tanya, Al-Quran menyempurnakan Taurat nggak? menurut Mas, Bukan menurut saya tanya menurut kamu. kalau saya sih Al-Quran menyempurnakan Taurat atau tidak? kurang tahu. Kalau itu mah untuk perubahan masing-masing. Jangan standar ganda, langsung saja poinnya. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya atau tidak? Poinnya intinya kalau Al-Quran itu emang kitab yang udah sempurna dari awal. Oke. Untuk Taurat yang lain karena bukan kitab saya pribadi orang Islam. Dari Jadi, awal sejak kapan? Ya dari awal turunnya wahyu, kepada Rasulullah itu Nabi Al-Quran. Musa agamanya apa? Saya tanya, Nabi Musa agamanya apa? Oke, beralih lagi topiknya. Nabi Musa agamanya apa? Ya kurang tahu. Saya Yang bisa masuk surga hanya agama apa? Saya tanya. agama Islam. Oke, Nabi Musa agama apa? Nggak tahu saya. Kalau Nabi Musa bukan Islam, apakah Nabi Musa tidak masuk surga? Ini loh. Gimana? Dengar ya. Kalau emang Nabi Musa tidak mengaku dirinya Tuhan, dia akan Saya masuk tanya surga. saya nggak tanya Nabi Musa Tuhan Iya. atau tidak. Saya tanya Nabi Musa agama apa? Dari dulu agama ya Yahudi kan? Saya tanya Nabi Musa agama apa? Kitabnya apa kitabnya? Syarat untuk masuk agama kamu apa? 2 kalimat. Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Oke, sekarang Nabi Muhammad agama apa? Agama Islam. Sah nggak ketika kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi Islam? Ya sah. Oke, sekarang pertanyaan saya, Nabi Muhammad syahadatnya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masakah dia syahadat menyebut dirinya sendiri? Apakah dia bersyahadat menyebutkan namanya sendiri? Iya, dia dibawa dari Allah. Saya tanya, apakah Nabi Muhammad bersyahadat menyebutkan namanya sendiri? Yang nggak apa-apa. Emang Oh, nggak apa-apa. Jadi bersyahadat menyebutkan namanya sendiri. Gitu. Jangan Menurut sampai- kamu gitu? Iya, yang penting jangan sampai Gitu. asyhadu alla ilaha illallah Muhammad. Nah, itu salah. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Musa itu salah. Tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna itu Nabi Musa syahadatnya gimana?
Ya situ yang agamanya, saya sama Islam. Jadi kalau Nabi Musa tidak syahadat seperti itu, apakah Nabi Musa masuk neraka? Urusan masuk neraka itu urusan Allah. Ya kan, urusan Tuhan saya. Gini, kalau udah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu masuk surga nggak? Ya masuk surga, tapi kalau Oke. Nabi Musa masuk surga, cuma pengikutnya nggak tahu kemana masuk surga. Ya syahadatnya gimana Nabi Musa? Iya. Nabi Musa syahadatnya gimana? Ya, kalau Nabi Musa asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah. Kalau Nabi Musa meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah. Sekarang Nabi Muhammad hidup di zamannya Nabi Musa. Ya sebelumnya wal awal wal akhir. Ngaku dia. Saya tanya ulang, apakah Nabi Muhammad hidup di zamannya Nabi Musa? Enggak, dia kan duluan. Makanya Ya dia makanya sekarang kalau Nabi Musa bersyahadat seperti yang kamu syahadatkan, sementara Nabi Musa aja tidak hidup di zamannya Nabi Musa. Iya. Ngerti nggak? Kan beda zaman. Over kameranya. Udah, ya. So. Oke, kita main logika aja lah ya, Mas. Oke, logika Jangan silakan. hadis, jangan main surat lah. Oke. Ya karena kamu kan nggak beriman kepada kitabnya kamu. Kamu kan beriman kepada logikanya kamu kan? Benar nggak Bodrex? Ini kan sudah logika. Kamu beriman kepada kitab kamu atau beriman kepada kitabnya kamu? Ya kita kan orang biasa, bukan Nah, ustaz-ustaz kalau saya tanya iman kamu, kitab kamu yang menjawab atau logika kamu yang menjawab? Aku jelasin kan yang masalah Musa sama Nabi Muhammad tadi. Oke, sekarang kalau saya bertanya, logika kamu yang menjawab atau kitab kamu yang menjawab? Aku jelasin apa enggak? Oke, silakan. Silakan. Ku gasin. Silakan. Sekarang gini. Mas kan tadi debatin masalah Musa sama Muhammad. Oke. Kalau Musa nggak bersyahadat katanya nggak masuk surga, nggak masuk Oke. surga lah ya. Ya dong, karena syarat itu bersyahadat gak? Nah sekarang gini, kita emang beda zaman Mas. Maksudnya di zaman Nabi Musa ya Nabi Musa, di zaman Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad, gitu loh maksudnya. Untuk ajaran Oke. Nabi Musa, andaikan umatnya mengikuti ajaran Nabi Musa yang telah diutus sama Allah, ya insya Allah, Allah alam lah, Allah bakalan nerima mereka ke Kamu surga. dengar saya. Aku mau jelasin loh Mas. Naik haji itu sudah ada sejak kapan? Jangan ngomong kayak gitu. Kita lagi bahas Musa. Enggak. Ini ada hubungan. Naik haji sudah ada sejak kapan? Potong terus itu. Sekarang kok ganti topik? Kan kita mau Enggak, ini bahas penting. Ini sama nih. Siapa yang membuat Ka'bah? Saya tanya, siapa yang membangun Ka'bah? Lah, ilaha illallah. Nih, Ibrahim nggak yang membangun Ka'bah? nih bagian Mas. Kalau kabarnya itu tempat di mana lagi? Bang, lihat sini. Ibrahim nggak yang membangun Ka'bah? dia lagi ganti topik ini. Iya. Karena yang Gak. Saya nggak ganti topik. Ibrahim nggak yang membangun Ka'bah? Iya betul. Terus gimana? Oke. Jika Ibrahim yang membangun Ka'bah dengan bebek, jika Ibrahim dulu atau Musa dulu? Udah mau dijawab. Ibrahim dulu. Lagi. Yang di Nabi sebelah suruh diam dulu. Ibrahim dulu. Oke, Ibrahim dulu ya. Dia membangun Oke. Ka'bah. Jika Ibrahim duluan yang membangun Ka'bah, kenapa Nabi Musa tidak ikut naik haji? Dia mungkin nggak punya ongkos kali Nabi Musa ya. Nah ini. Nah ini. Jika Ibrahim mau membangun Ka'bah, kenapa Nabi Musa tidak pernah tahu Ka'bah itu dibangun di Arab? Ngapain? Coba tunjukkan data, tunjukkan informasi kepada saya kalau Nabi Musa mendapatkan informasi bahwa Ka'bah pernah dibangun Ibrahim di Mekah. Zaman dulu belum ada telepon ya. Kelar kan? Kelar kan? Ya udah, main kelereng di bawah lah, terlalu lama.
Nah, itu baru logika. Oke, teman-teman, sudah jam 9 malam, teman-teman. Saya harus akhiri. Besok pagi kita live lagi, teman-teman. Jam 7.30 kita live lagi. Saya harus akhiri di sini, teman-teman. Besok pagi kita live lagi, teman-teman ya. Jam 7. Jangan lupa follow-follow akun sebelah ini, di-follow juga. Akun yang di atas juga di-follow, teman-teman ya. Akun besar di-follow. Besok pagi kita live, teman-teman. Di-follow akun yang ini, di-follow akun yang besar, teman-teman. Besok pagi kita live lagi jam... Saya nggak bisa begadang malam, teman-teman. Harus tidur cepat. Kalau begadang malam nanti kita sakit, kesehatan kita tidak bagus, teman-teman ya. Di-follow-follow, teman-teman ya. Supaya besok pagi kita bisa live, teman-teman ya. Live lagi jam 7.30 ya, pagi-pagi.